Halo guys, kembali lagi sama aku Anita, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya jurusan S2 Akuntansi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif atau quantitative research. Seperti yang kalian dan aku tahu bahwa penelitian di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi banyak melibatkan pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu penting rasanya buat aku sharing sama kalian tentang apa sih penelitian kuantitatif itu, agar nantinya ketika kita meneliti kita dapat memastikan atau kita dapat memutuskan dengan baik apakah pendekatan kuantitatif memang benar untuk digunakan sebagai pendekatan dalam fenomena yang akan kita teliti. Dan as always aku selalu open ketika kalian ingin berdiskusi lebih lanjut tentang materi di video ini sama aku. Gampang banget caranya, kalian bisa langsung hubungin aku lewat akun Instagram Anita Res atau email anitareza0407@gmail.com. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari kuantitatif. Dalam buku The Essence of Research Methodology karya John Joker dan Berjan Pennick, kata kuantitatif tidak dapat terlepas dari kata kuantitas yang mengisyaratkan sejauh mana sesuatu terjadi dalam hal angka, frekuensi, ataupun jumlah. Atau dengan kata lain, penelitian kuantitatif memerlukan pengujian konstruk teoritis. Istilah kuantitatif juga mengacu pada pengukuran dan juga perhitungan. Terdapat beberapa pertanyaan umum untuk jenis penelitian kuantitatif sendiri, antara lain seberapa sering hal ini terjadi, berapa banyak orang yang menggunakan layanan ini, ataupun berapa banyak keluhan yang diterima pada suatu periode tertentu. Sehingga jika dilihat dari pertanyaan-pertanyaan umum tadi dan juga sedikit pengertian secara harfiah, maka pendekatan kuantitatif mengandung preferensi untuk bekerja dengan data numerik, angka, juga statistik. Pendekatan ini didasarkan pada siklus empiris yang bersifat deduktif. Selanjutnya, penelitian kualitatif didasarkan pada pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan ini nantinya akan diuraikan menjadi definisi masalah yang tidak akan pernah berubah lagi selama proses penelitian atau dari awal hingga akhir penelitian. Terdapat beberapa kriteria yang dapat menentukan kualitas dari suatu definisi masalah. Yang pertama ada apakah sesuatu dapat diteliti, apakah subjek data dapat diakses, dan apakah ada orang-orang yang bersedia untuk berpartisipasi. Misalnya nih, kita ingin meneliti tentang pengaruh penurunan tarif BPH Badan terhadap perusahaan di sektor agriculture. Maka kita harus memastikan terlebih dahulu apakah data-data perusahaan yang kita perlukan dalam penelitian memang dapat benar kita akses. Atau saat kita ingin meneliti tentang pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, wajib pajak orang pribadi. Maka kita harus memastikan terlebih dahulu apakah ada wajib pajak orang pribadi yang sekiranya bersedia untuk menjadi partisipan dalam penelitian kita. Untuk kriteria kedua, ada apakah itu relevan, apakah hasil dari penelitian, dan untuk siapa hasil penelitian tersebut memiliki nilai. Dari sini kita perlu menggarisbawahi bahwa tentunya relevan bagi satu pihak belum tentu relevan bagi pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan relevansinya dan mengomunikasikannya terlebih dahulu. Ketiga, apakah proyek tersebut informatif? Artinya, apakah penelitian ini nantinya akan menghasilkan temuan baru dan segar atau hanya meregenerasi dari apa yang sudah kita tahu sebelumnya. Lalu yang keempat ada apakah penelitian ini dapat diandalkan? Apakah penelitian ini bersifat konsisten dan apakah menghasilkan hasil yang sama ketika nantinya penelitian ini diulang? Dan apakah penelitian tersebut sudah dapat mewakili apa yang memang sebenarnya terjadi di lapangan? Kemudian di kriteria terakhir ada apakah hal itu efektif. Menilai efektivitas akhirnya memberitahu kita atau peneliti tentang keseimbangan antara sarana yang diinvestasikan mungkin berupa waktu dan juga uang pada hasil yang diperolehnya atau hasil penelitian nantinya. Nah, setelah definisi dari masalah sesuai dengan kriteria kualitas tersebut jelas tersedia, penelitian yang lebih rinci dimungkinkan dengan bantuan model konseptual, di mana model itu sendiri terdiri dari garis besar elemen penelitian, pemilihan variabel penelitian, deskripsi sifat dan hubungan antar variabel, sampai pada rumusan hipotesis. Dalam sebuah penelitian kuantitatif yang dipandu oleh pertanyaan tertutup, hipotesis memainkan peranan yang sangat penting dalam penelitian. Hipotesis sendiri merupakan suatu harapan teoritis yang akan dikronologisasikan dengan hasil empiris yang dikumpulkan selama proses penelitian. Proses penelitian dapat digambarkan sebagai suatu siklus empiris yang berfokus pada deduksi. Garis besar dasar yang dimaksud di sini adalah menyangkut teori
yang akan diuji dalam penelitian. Sedangkan hipotesis akan dioperasionalkan dalam bentuk variabel dan pertanyaan yang dapat ditelusuri kembali ke teori. Peneliti menggunakan instrumen khusus untuk mengukur variabel, sehingga secara runtut kegiatan penelitian terdiri dari pencarian teori dan perumusan model, di mana gagasan yang digunakan untuk model tertentu perlu dioperasionalkan dan terukur. Selanjutnya, data akan dikumpulkan, misalnya melalui kuesioner, wawancara yang terstruktur, ataupun observasi. Data ini kemudian perlu dianalisis dalam rangka pengujian hipotesis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paradigma kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada pendekatan dasar bahwa pengetahuan tentang realitas dapat diperoleh melalui mata seorang peneliti, atau dalam beberapa sumber dan beberapa buku disebut dengan pendekatan ahli, di mana penelitilah yang menciptakan gambaran tentang fenomena yang akan diteliti. Hal ini dilakukan melalui studi literatur yang cermat dan konsisten, konsep yang diterima, dan temuan terkini oleh orang lain, yang kemudian digunakan untuk membantu merumuskan definisi dari masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Lalu, gimana sih sifat peneliti kuantitatif? Sifat peneliti kuantitatif adalah menjadi pengamat yang objektif atau netral. Peneliti di sini tidak terlibat secara pribadi pada fenomena yang telah ia teliti dan akan berusaha seobjektif mungkin dan seindependen mungkin dalam penelitian setiap saat. Nah, untuk hasil dari penelitian kuantitatif sendiri adalah pengujian teori atau wawasan teoritis dalam realitas yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil yang kontradiktif dapat menunjukkan pertanyaan untuk penelitian di masa depan, atau mungkin juga dapat mengembangkan beberapa konsep yang dapat menjadi sebuah langkah awal dari penelitian kualitatif murni. Kemudian selanjutnya ada metodologi kuantitatif. Dalam metodologi kuantitatif, perbedaan sering dibuat antara penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis sesudahnya atau ex facto dengan penelitian yang dilakukan secara eksperimental. Perbedaan yang paling penting dari kedua pendekatan ini adalah sejauh mana peneliti mampu melakukan intervensi terhadap bidang penelitian. Dalam penelitian ex facto, peneliti tidak dapat melakukan intervensi. Misalnya ketika kita ingin meneliti tentang pengaruh penghasilan terhadap laba di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, maka kita tidak dapat melakukan intervensi terhadap penghasilan ataupun laba yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, sedangkan dalam penelitian eksperimental, peneliti dapat melakukan intervensi tersebut. JAB 2016 pernah mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan gambaran singkat tentang metode kuantitatif. Literatur di daerah ini terlalu banyak. Oleh karena itu, dalam video kali ini aku bakal jelasin satu contoh tentang penelitian atau metode yang sering digunakan dalam penelitian di bidang bisnis. Misalnya, kita ingin meneliti tentang hubungan tingkat penghargaan dengan kepuasan karyawan, di mana secara teori semakin tinggi tingkat penghargaan, maka semakin banyak kepuasan yang diperoleh. Ketika konstruksi dioperasionalkan ke dalam variabel, tingkat pengukuran harus sudah ditentukan. Kemudian memutuskan teknik statistik mana yang dapat digunakan. Pada intinya, pendekatan ini mencari konsep-konsep yang mendasari hubungannya. Kemudian membandingkan ini dengan hubungan yang telah ditentukan dalam teknik statistik tertentu. Misalnya, analisis regresi berganda yang mencakup hubungan kompleks antara variabel yang harus sesuai dengan hipotesis yang disarankan dalam pertanyaan penelitian. Nah, pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu nih bahwa penelitian kuantitatif itu didukung oleh berbagai pilihan kemungkinan metodologis, metodis, dan juga instrumental. Meskipun demikian, kita dapat memungkiri bahwa pendekatan ini juga memiliki potensi kelemahan. Nah, berikut ini aku bakal mengungkapkan beberapa poin penting dari kritik dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif bekerja pada asumsi dasar bahwa teori dapat mewakili realitas masalah seperti yang terjadi dalam konteks tertentu. Kemudian, penelitian ini cermat, mematuhi pendekatan metodis yang ketat, yang tidak meninggalkan margin untuk perkembangan tak terduga yang mungkin terjadi di lapangan saat penelitian berlangsung. Kemudian, penelitian ini juga bekerja dengan model konseptual yang secara metodis dan teknis, tetapi tidak memberikan informasi tentang fenomena yang terjadi di lapangan sebenarnya. Nah, itu tadi yang bisa aku bagi atau sharing ke kalian tentang penelitian kuantitatif.
Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini bisa di like, atau kita bisa lanjutin diskusi kita tentang topik ini melalui akun Instagram atau email aku. Cukup sekian, and see you next video.